Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatus Salikin halaman 28. Kemudian engkau ambil pula air 1 cibuk dan basuhlah mukamu 3 kali. Berniatlah mulai dari saat mencuci dahi sampai dagu hingga kedua telingamu, dan sampaikan air itu pada bagian antara ujung telinga dan pertengahan dahi, dan sampaikan pula air itu ke tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu 2 kening, 2 bulu mata, kumis dan janggut atau jambang. Wajib meratakan air ke janggut yang tipis, sedang tidak wajib bagi janggut yang tebal, dan perlu dipilin-pilin agar air meresap. Bacalah doa ini ketika mencuci muka. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari engkau memutihkan wajah para auliamu, dan janganlah engkau hitamkan wajahku di hari engkau hitamkan wajah para musuhmu. Sunnah menyela-nyelahi janggut yang tebal, dan sunnah melebihkan mencuci muka dari batas yang wajib, karena akan menjadi cahaya atau qurra. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu'i wa man istata'a minkum an yudlila ghurratahu falyaf'al." Bahwasanya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan keadaan bercahaya pada bekas air wudu, maka barang siapa kuasa untuk melebihi cahayanya, maka lakukanlah. Batas nilai yang dikehendaki hadis di atas yaitu membasuh setengah leher ketika mencuci muka, dan sunnah dilakukan 3 kali. Kemudian mencuci kedua tangan hingga kedua siku sampai mendekati kedua bahu, karena pakaian di dalam surga itu sampai kepada tempat air wudhu. Dan sunnah didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Bacalah doa ini ketika membasuh tangan yang kanan. Allahumma a'tini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, terimakanlah kitab hisabku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan perhitungan yang mudah. Ketika membasuh tangan yang kiri, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menerima kitab hisabku dengan tangan kiri atau dengan belakang punggungku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar min tahibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar ajadani amillahi wa ibudalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah syukur rahimakumullah.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan ujian dan syukur kita kepada Allah. Atas lipat rahmah hidayahnya, subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudahkan kita, panduan kita, Hidayatus Shalihin. Ya, lanjutkan mengenai wudu ya. Nah, kemudian maka engkau ambil pula air satu ciduk atau cibuk sebutnya, dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Niatkan daripada permulaan, ya, permulaan dahimu hingga dagumu hingga telingamu. Nah, kedua telingamu kedua, dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat yang tahdid. Di dalamnya tahdid itu ada pembahasan. Nah, sekarang lanjut mengenai berwudu ya. Maka engkau ambil pula air 1 ciduk dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Nah, disitu niatkan. Nah, niat yang sebenarnya adalah pada waktu membasuh muka. Begitu air sampai ke wajah, nah, mulai ada niat tuh. Apa yang dilapaskan tuh diulangi lagi di hati. Hati itu lebih cepat. Begitu air sampai di wajah, maka hati menyebutkan nawaitu wudu li rabbil hadathil asghar fadlan lillahi ta'ala. Masih agak panjang, singkat lagi. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Bisa tak? Nah, itu benar mudah sudah. Ya kan? Sudah wudu berarti mengangkat hadas kecil itu. Jadi dengan mandi, kalau mandi itu mengangkat hadas. Nah, jadi sebutkan pun tak masalah kata ulama. Begitu sampai air di wajah, wajib, wajib terlintas di hati niat wudu. Minimal nawaitu wudu lillahi ta'ala. Terjemahannya, aku niat wudu karena saya itu. Siapa yang berwudu membasuh wajah, hatinya kosong, tidak ada niat seperti itu, batal. 40 tahun berwudu tak diterima Allah. Capek gitu. Jadi ibadah itu maaf, ada ketentuannya. Yang namanya niat letaknya di kalau wudu kapan? Waktu membasuh wajah. Ya, waktu membasuh wajah situlah terlintas niat. Nah, bukan waktu mengucapkan, belum, itu sunnah. Buka keran baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ila bil hadathil asghar. Itu sunnah melapaskan, belum niat dulu, mengingat dulu. Nanti begitu air sampai di wajah, situ ada di hati itu, diiringi dengan niat. Ya, saya ulangi kenapa? Masih ada yang tak paham tu. Disangkanya niat waktu mengucapkan, bukan. Niat itu di hati. Waktu membasuh wajah, seperti salat. Kapan niatnya? Waktu terbedatul Allah. Di situ ada tu. Di hati itu. Aku salat maghrib, aku salat isya, aku salat subuh. Terlintas di hati itu. Kalau tak itu bukan salat namanya. Ya. Karena itu kan salat nama begitu olahraga ya. Olahraga. Salat itu olahraga tapi ada niat. Ya, salat. Saya dapat sebuah buku, ini dokter Muslim, dan dia alim belajar ilmu agama dari pondok dan sebagainya, tapi dia kuliah ngambil dokter dia, dan masih mengkaji ilmu agama. Baru dia kaji. Setelah dapat ilmu kedokteran, dikaji juga akan salat itu sehat gitu. Orang salat itu sehat. Saya dulu ketemu seorang guru. Dia bilang apa? Kenapa kau takut belajar? Main bola. Main bola. Apa main bola? Salat tu sehat. Sampai kau tak belajar. Kamu tahu Pele? Pele. tahu main bola. Itu sekarang sudah lumpuh katanya. Televisi itu Pele itu kenal tak Pele ya? Pemain dulu Pele terkenal tu. Yang di Pelitang tu. Kenal? Gimana kenal? Saya ini penggemar bola kan dulu. Ada Pele itu favorit saya tu. Itu diberi tahu Pele, kamu tahu? Tahu saya. Itu sudah lumpuh sekarang.
Jadi saya bilang bingung, enggak saya yang bagus dia bilang salat itu sehat. Ternyata itu nak kaji itu. Salat itu kerana itu. Maka sujud jangan cepat-cepat, jangan kayak ayam matuk beras. Mana? Kalau kita letakkan sujud itu minimal 3 kali. Kalau 5 kali lagi, itu darah beredar sampai kotak betul. Masya Allah. Itu yang ngomong dokter Muslim. Yang gini-gini ini dengar dari dokter Muslim. Bagus. Ya kembali kepada niat tadi ya. Nah, jadi sunnah 3 kali. Niatkan daripada permulaan. Jadi mulainya dari dahi. Nah, cara menjatuhkan airnya itu dari dahi. Nah, dari kepala ni dahi. Jangan dari wajah sini, dari dahi ni. Air pas turun ke bawah, kotor ke bawah tinggal kita menggosok. Nah, letakkan di atas di dahi. Turun air, langsung kita menggosok itu. Begitu, itu sunnah dari Nabi SAW. Nah kemudian dari dahi ini turun hingga ke dagumu, turun ke bawah ni. Kemudian telingamu, pergi, ya, telinga keduamu. Sampaikan olehmu air itu kepada tempat ta'zim. Mana ta'zim? Ini ta'zim. Ya, ini ta'zim ni. Ni. Pipis. Kan ada lampu sini ni. Ini nama ta'zim. Ta'zim ini termasuk bagian wajah, bukan kepala tu. Pipis. Ya, itu termasuk bagian wajah. Ini ta'zim ini. Nah, jelaskan dulu ya ta'zim ini apa tu ta'zim. Nah, ta'zim ini adalah antara hujung telinga, ya, dan atas pertengahan dahi. Ya, dulu. Ujung telinga sampai pertengahan dahi. Nah, ini ujung telinga ni. Ini ada ni. Besar. Ujung telinga ni. Tarik ke dahi ni. Ini dia. Ya, tarik ini ni. Ini ni termasuk. Itu nama tahzim, termasuk wajah. Bukan termasuk kepala, wajah tu. Makanya membasuh wajah kenakan semuanya tu. Caranya ambil air, tumpahkan dari atas. Tumpahkan jatuh ni. Kenakan semuanya. Ni tahzim kena semua ni. Kuping kenakan sampai ke dagu bawah. Jadi ini aman ni nak kalau kena ini. Terus sampai kuping sampai ke dagu, aman dah. Cuma tahzim itu tadi banyak orang yang kata tahzim itu kepala, bukan. Tahzim itu sudah masuk bagian wajah. Wajib dikena waktu membasuh wajah. Ya. Paham ya? Ya. Ini menambah-nambah penginginan kajian yang lalu. Ya. Kadang-kadang kalau sudah pulang itu bagus. Kita lebih hati-hati. Dan atas pertengahan dahi, dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4. Nah, ada tumbuh rambut di wajah ini ada 4 tempat. Rambut-rambutnya pun harus kena air. Satu helai rambut tak kena air tak sah di bagian wajah. Itu contohnya. Yang mana? Dia bilang ini tempat tumbuh rambut yang 4 itu iaitu 2 kening. Nih, kening. Kan ada batas tubuh rambut itu. Batas tubuh rambut itulah batas wajah. Kena kan dia batas itu. Antara rambut dengan kening, itulah dia kenakan tu. Itulah batas wajibnya. Baik ada rambut maupun tak ada rambut, itulah kira-kira. Karena dia tak ada rambut tu. Jadi kira-kira kan di mana batas rambut, itulah dia basuh. Tempat batas tumbuh ni. Kalau rambut di sisi ke atas, itulah di batas ni. Nampak itu. Ya, itu batas rambut. Kemana? Kemudian mana lagi? Mana tadi tu? Ya, 2 kening. Iaitu 2 kening tadi sudah kan?
Dan misai. Misai itu kumis Ustaz lain. Misai itu kena kumis. Jangan mengalami misai ke? Kalau Malaysia tak ada disebut misai, yang bilang kumis tak tahu. Dia bilang misai tak tahu. Macam film-film itu, dia kumisnya dikasihnya ada gantung macam ni. Film tu lucu lah. Saya pergi bawa cerita film dia. Dia pakai ada gantung atau pilih. Kata bosnya tu bilang, itu misai ke tanglong. Tanglong Cina, bukan Cina. Baru tanglong tu. Dia bilang misai itu misai ke tanglong. Jadi kumis ni, nah kumis ni, mohon maaf, masuk bagian wajah, rambut-rambutnya harus kena. Satu helai rambut kumis tak kena air, batal wudu. Dia masuk bagian wajah, ya, batas rambut kening tadi, kemudian kumis. Apalagi, dan 2 bulu mata. Bulu mata pun masuk. Makanya digosok ni tangan ni, masukkan ke dalam mata tu, biar bulu mata ni kena. Baik bulu mata tipis maupun tebal. Kali tempatnya berhenti bulu mata itu. Ya. Tapi bulu mata palsu termasuk. Banyak perempuan pakai bulu mata palsu, melengkung sekali. Dan siapa nanti pergi undangan masuk ke pusat orang asal. Awak salat dia tak boleh nunggu rumah, salat. Tu cabut tu. Tu tak masuk. Kalau sekarang siang lah, salat subuh, takkan pakai bulu mata. Ya kan? Pergi undangan. Dari tu orang sampai asal. Waktu salat masuk, buka tu. Ini namanya make up ni banyak susah-susah kan tu. Ya, ada lagi mata tu dikasihnya tu, kacamata tu. Jadi kayak kulit matanya biru, coklat, kayak mata kucing. Ada juga. Pakai satu, tu macam mana? Tak pengaruh kerana bagian dalam tak ada masalah. Biji mata tak wajib dibasuh, tapi bulu matanya wajib. Bulu matanya wajib. Kalau bulu mata wajib, apalagi alis. Alis masuk itu apa? Ini dikatakan 4 rambut yang ada pada wajah itu harus diperhatikan. Ya, batas tubuh rambut, bulu mata, alis masuk juga. Dan 2 tali tudung. 2 tali tudung, sini tak paham saya. Ini jambang maksudnya, jambang. Sini jambang ni. Ini terus ni. Dari mulai depan kuping ni terus turun ke bawah sampai ke dagu. Itu namanya jambang. Itu pun masuk laki-laki maka yang bereok dia jadi. Maka wajib digosok-gosok ke tangan yang masuk ke dalam tu. Yang mana? Nanti dia pembahasan. Nah, yang wajib mana? Yaitu berbetulan dengan telinga hingga janggut tadi. Dari telinga terus ke janggut jambang itu. Itu yang jarang. Jadi kalau janggutnya, jambangnya yang jarang, wajib kena air semuanya, bahkan sampai ke pangkal rambut pipi kulit itu. Wajib dia, yang jarang. Nah, bagaimana yang tebal? Dia bilang, dan tidak wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Jadi yang tebal tak wajib. Yang tebal tak wajib, kenapa? Sulit untuk sampai air ke pangkal. Kena rapat di rambutnya. Yang wajib sampai ke pangkal kulit itu yang jarang. Maka dibantu itu dengan tangan gosok-gosokkan. Yang tebal gosok juga, cuma tak wajib sampai ke kulit karena rapatnya dia. Ini yang biasanya tebal-tebal ni orang Arab, Pakistan, India. Makin India, Pakistan tu tapal-tapal dia punya lewo gitu. Macam di mereka ini silakan berwudu, tidak wajib sampai ke pangkal karena lepasnya rambut itu, wajah itu. Ya.
Bagaimana kalau janggutnya sampai ke dada? Macam mana tu? Jangan sampai ke dada itu tidak termasuk dia. Tapi yang dekat dagu itu lah kena jauh sampai ke dagu. Rambut-rambut yang dekat dengan wajah tak sunnah kan sampai ke dada itu tak sunnah janggut. Ya. Makin perempuan rata-rata hati suka yang tak suka. Ya. Perempuan tu macam-macam, ada yang suka, ada yang tak suka. Yang tak suka dia cukup sama suami tu. Ya. Jadi sunat ikut isteri, bukan ikut Allah. Bukan ikut Nabi. Nah, jadi resikonya apa? Kalau dia wajib air sampai ke kulit dan semua rambut-rambut sebagai wajah semuanya. Tapi kalau yang tebal janggutnya cukup dibasuh dan tidak wajib sampai ke pangkal kerana sulit. Ya. Nah, waktu membasuh wajah itu kita iringi dengan doa. Ini doanya kalau kota hafal kembali yang kemarin. Cukup syahadat dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sampaikan ada hadis. Dianjurkan setiap anggota wudu itu kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu ya. Setiap anggota wudu. Tapi kalau hafal ini boleh. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, putihkan wajahku binurika dengan cahayamu. Ya. Yauma tabyaddu wujuh, yani hari kau memutihkan wajah-wajahnya awliyaika, kekasihmu. Jadi para wali nanti di akhirat itu semuanya wajahnya bercahaya. Nah, wala tusawwid wajhi fi zulmatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Jangan kau hitamkan wajahku ya Allah, ya, di hari di mana wajah-wajah kau hitamkan wajah-wajah musuhmu. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah, yang diberkahi Allah, wajahnya gelap. Ya, tapi kalau umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW, bagi banyak-banyak berzikir, maaf, wajah bercahaya. Hadis pernah sampaikan dulu, siapa mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, hari kiamat dibangkitkan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. 100 kali ya dulu, setiap hari. Ya, apa lebih itu gigil, wajah pun bercahaya. Nah, salah satunya kan wudu juga. Maka ini identitas kita nih. Ya, identitas kita ini agar dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi doa ini kalau apa silakan. Kalau tak tadi syahadat dengan salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah menyala-nyalai, ya, menyala-nyalai janggut. Maka sunnah yang selain. Maka Nabi terakhir itu ada satu cetokan khusus. Udah semuanya 3 kali Nabi basuh ni, cetokan terakhir satu khusus diambil dari bawah kita. Dimasukkan ke janggut. Khusus satu cetokan. Kalau janggutnya panjang, tebal. Janggut Nabi ni segini ya. Segini ada Nabi. Jadi Nabi ngambil satu cetokan khusus, diletakkan bawah, naik ke atas, masukkan. Begitu. Cetokan khusus. Tapi kalau jangan-jangan tak salah. Ulang ikut dengan basuh aja tu lagi ikut kan. Yang itu lembang. Tidak masuk lagi. Kalau yang lembang khusus cetokan. Ya. Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada had tu batas. Nah, had yang wajib. Tadi kan yang wajib tu dari tumbuh rambut sampai ke janggut bawah ni. Ini yang wajib. Kemudian dari atas kuping dengan pipi. Kemudian tahzim tadi. Tahzim dari sini tahzim. Ini bagian yang wajib. Nah, sekarang disunahkan dilebihkan. Basuhannya dilebihkan, ya, yaitu namanya urah, urah muhajirin. Dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini anjuran untuk melebihkan basuhan. Ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi, Inna ummati yad'una yawmal qiyamah urran muhajirin.
Sesungguhnya umatku nanti diseru di hari kiamat, dipanggil di hari kiamat orang muhajjalin. Apa itu muhajjalin itu? Min atharil wudu, dari bekas wudu. Urrah itu wajah, muhajjalin itu dua tangan dengan kaki. Urrah itu apa? Urrah itu wajah, dia bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Itu namanya orang muhajjalin. Nah, Nabi menyatakan ini pengaruh bekas wudu. Wa man istata'a minkum aytala uratahu falyaf'al. Siapa yang mampu melebihkan batas orang muhajjalin tadi itu, maka lakukanlah, lebihkan, memanjangkannya. Nah, jadi kalau wajah bagaimana? Bukan hanya batas rambut, tapi kenakan rambutnya. Ya. Kalau pipi bagaimana? Bukan batas kuping dengan pipi, tapi kenakan sebagai pipinya. Kalau di bawah, bukannya dagu, kenakan bagian bawahnya. Kemana nih? Leher. Tapi bagian atasnya, jangan sampai ke bawah sini. Leher bawah dagu ini kenakan. Itu maksudnya, lebihkan batas wajib. Nah, karena apa? Inilah identitas kita nanti di hari kiamat. Yang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah bilang gini, ini maulid, ini sering sampai ya maulid. Nabi bilang sama sahabat, waktu habis menguburkan mayat, main-main sahabat lah, duduk di kuburan. Kata Nabi bilang, waktu itu anak Eropa, aku rindu ketemu dengan saudaraku, kata Nabi. Kami kan saudara kau yang semua bukan, kau sahabat aku, kau kumpul dengan aku, kau mandang aku. Tapi saudaraku dia beriman dengan aku, tapi tak pernah mandang aku pun tak mandang dia. Nah, sahabat tanya, bagaimana kau kenal dia ya Rasulullah? Dia tak mandang kamu, kau tak pernah mandang dia. Hari kiamat bagaimana kau bisa kenal dia? Nah, Nabi bilang, ada kuda belang, kakinya putih, kepalanya putih, dan dia berada di antara kuda-kuda yang gelap. Bisa tak kau mandang dia tadi? Nah, saya bilang bisa ya Rasulullah. Itu adalah dia. Aku kenal saudaraku nanti di hari kiamat dengan itu. Dari apa sih? Min al-fadil wudu, bekas wudu. Nah, jadi wajah kita, tangan kita ini, itu identitas kita nanti. Mudah untuk dikenal Nabi Muhammad SAW. Maksud betul kan, wudu ini jangan asal-asalan. Nah, asal-asalan, tak jamin dia. Ya, asal-asalan tak jamin. Kenapa? Orang berwudu banyak teledornya tumit. Nah, tumit itulah banyak teledor. Apa yang dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu, sekarang saya buktikan nampak semua. Ya. Dia sahabat masuk ke masjid, salat. Nabi udah salat dah dulu ke sahabat. Kita bincang-bincang masalah agama. Datang orang yang apa salat. Nabi dia sambil ngomong sambil mandang, ngomong salat. Cemburu Nabi. Makanya jamaah jangan marah. Kok lagi saat di pandang orang? Mungkin dia meneliti, betul ke tak ni? Saya tadi mau jamaah, belum saya betul. Dia sujud tangannya terletak di lantai itu, sampai ke sikunya. Letak gini bang. Jangan, ini dia angkat di sikunya. Ini terletak gini ya. Oh sujud. Maaf seperti hewan, tak boleh. Ya? Tak boleh seperti itu. Nih, mohon maaf nih, sujud nih. Makanya kalau ada orang kau terima, kena tu memperbaiki kita. Nabi Muhammad tu cemburu betul. Dengan orang salah tak betul, dia tegur Nabi. Dan dia terima. Ini kadang susah kita, dia tegur tak terima. Padahal yang kau bekas apa? Mu'izatul hasanah, carilah kalimat yang bagus. Mudah-mudahan diterima. Dan, ya. Saya salat di surau tempat saya dulu. Di rumah orang tua di Gang Mubarak. Dan surau dalam tu. Nah, salat lah. Kan salat. Yang namanya salat itu kan, sunnahnya satu rakaat, bukan rakaat jauh-jauh. Nah, jadi saya melihat saya sendiri ini masuk saf pertama penuh. Situ tu biasanya satu saf setengah, dan satu saf lagi. Masuklah saya ini saya lihat. Yang menemani saya tak ada. Tapi saya lihat sampai rekan-rekan bahunya berjalan. Nah, bahunya berjalan. Makanya saya banyak berjalan. Tapi kalau saya masuk pas tu,
Saya masuk, subhanallah, saya bilang, saya masuk tangan, saya gini ke tangan. Kemudian saya pun masuk. Allahu Akbar. Begitu saya takbir, dia pula mundur. Karena Allah, udah terlatih kita rapatkan sama masuk, dia pula mundur. Balik rejam lagi kan? Jadi selesai salah, saya tanya, apa mundur? Udah pas tadi itu, apa mundur lah? Panas kan dia. Ini betul Pak susah, susah. Ada yang jawab. Padahal udah rekam masuk itu dapat tidak berjamaah putus. Nah, jangan orang jauh gitu macam di situ. Nah, kita boleh tertutup terima lah. Padahal dah betul nanti dengan bahasa yang bagus. Jawab dulu. Panas. Ya, jadi itu juga salah tuh. Nah, ini kan begini, sujudnya. Tidak kepot, jangan begini. Itu maaf. Nabi bilang jangan sujud seperti hewan. Nah, untuk diangkat ini bagus. Ya. Nah, tadi apa yang saya Siku. masalah meja tadi. Tumben. Ya. Orang tuh salah. Nabi ngomong nih di masjid. Selesai salat, kata Nabi sini. Kau belum salat, kata Nabi bilang. Kau keluar, kata Nabi bilang, wudu, ulangi. Dan Nabi mau ulangi sahabat. Masuk lagi salat. Selesai salat, tanya. Kau belum salat, kata Nabi. Ulangi wudu, ulangi salat. Nyerah dia kata Nabi. Ya Rasulullah, cuma ini yang aku tahu. Aku tak tahu lebih lagi. Apa salahnya? Nabi jawab, "Wel min aqabi minan nar." Celaka tumit yang tersentuh api neraka, kata Rasulullah. Ternyata dia berwudu, tumitnya tak kena air. Tumit. Nah, dan sekarang saya buktikan sampai sekarang. Capeknya kita ibadah gara-gara satu titik di tumit tak kena air, batal wudu. Batal wudu, batal salat sama dengan belum salat. Maka Imam Ghazali ini kitab tasawuf nih. Ini kitab tasawuf nih. Tapi dia bicara bersuci zahir dulu, betul kan? Nanti baru bicara bersuci batin. Yang zahirnya betul kan dulu, jangan main-main dengan syariat. Ya, jadi siapa yang betul bersuci zahir, InsyaAllah suci batin pun akan mudah. Ada hasilnya. Ya. Dia basuh wajah bagus, tangan bagus, ya kan? Basuh kaki, kaki ini. Ya, basuh kaki. Udah selesai sebenarnya kepala, tangan kaki ini, kan? Jadi masuk. Yang begini, tumit tak kena. Tumit tak kena, kecuali dibantu untuk digosok. Dibantu dengan tangan digosok, kenakan ke tumit. Makanya menggosok itu sunnah. Tapi kata ulama, kalau satu anggota wudu tidak akan sampai air kepadanya kecuali dengan menggosok, maka menggosok berubah hukumnya. Jadi wajib, bukan lagi sunnah. Nah, itu hukum gitu. Dia kata, kalau dia digosok baru sampai, kalau tak digosok tak sampai, maka menggosok bukan lagi sunnah, jadi hukumnya wajib jadinya begitu. Ya, lewat. Ya, sampai mana itu? Baru orang muhajirin ya. Baru sampai orang muhajirin. Belum selesai itu. Ya, berdebat sedikit. Ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alayna tawbatan waghfir li kulli hawwa wastur lana al-awrati wa abid al-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر
صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فردا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله الأعظم كل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه على ندش صحبه والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله بالبر والتناهي. Baik jemaah sekalian, saya nyampaikan ya, undangan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 25 hari Jumat malam 1 di Masjid Nurul Hidayah. Kemarin Maulid di rumah pengajian Al-Yawahid. Nah, nanti hari Jumat malam 1 di masjid kami, di Masjid Nurul Hidayah samping Gangwan Sakap, Jalan Gajah Madahlan, depan Jalan Cendana. Lengkap tu ya. Jalan Gajah Madahlan, samping Gangwan Sakap, depan Jalan Cendana. Orang dulu timur di Jalan Berjauh. InsyaAllah kita ke sana. Kebetulan saya ini ketua masjid. Saya punya hak untuk mengundang. Tetapi undangannya tidak bertulis, pakai lisannya. Mana lebih afdal? Tuliskan lisan. Lisan lebih bagus. Kita ketemu ini. Tadi harus saya nyampaikan undangan Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali Maulid Nabi SAW insyaAllah laksanakan tanggal 25 di Nurul Hidayah maghrib berjamaah. Malam Sabtu. Jadi malam Sabtu saya tanya jam. Ya, saya kan punya jadwal di Al-Mughni Hutan. Cuma saya tak ajar. Besok kita ada bisa mau tadi suruh kumpul di sana di Masjid Nurul Hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan semua sehat walafiat. Insya Allah kumpul saya. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Demikian. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan demikian berakhirlah klip saya pagi-pagi ini. Semoga klip ini tausiah dari Pak Ustadz bermanfaat kita. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,